Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang saya hormati, saya ingin menjelaskan mengenai filsafat ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Mengapa saya sebut filsafat? Ini karena terkait dengan praktek-praktek pekerjaan sosial yang awal-awal dimulai. Ya. Di abad ke-15, 14, gitu ya, bahwa pekerjaan-pekerjaan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial itu bersifat atau yang saya sebut sebagai tupulpil, ya. Apa itu tupulpil? Adalah memenuhi, ya, memenuhi kebutuhan. Tupulpil kalau saya analogikan adalah sebuah gelas. Sebuah gelas isinya teh. Tapi tehnya tidak penuh, ya. Oleh karena itu, kalau misalnya teh ini di dalam gelas tidak penuh, maka kita harus memenuhi teh itu di dalam gelas. Maka disebut tupulpil, ya, memenuhi. Sesungguhnya ini adalah analogi dari orang-orang yang bermasalah sosial di awal-awal abad 14, 15, 16 itu ya. Tatkala revolusi industri, terjadi revolusi industri, maka banyak di antara warga masyarakat di Eropa, Inggris, dan Perancis kemudian digantikan dengan mesin. Oleh karena itu kemudian mereka menjadi miskin ya. Karena miskin, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhannya tidak terpenuhinya. Ya, makannya tidak cukup, sandangnya tidak lengkap, perumahannya atau rumahnya tidak ada. Oleh karena itu, bagaimana usaha kesejahteraan sosial di awal-awal abad itu, abad 14, 15, 16 itu, kemudian muncul yang kita sebut konsep tupulpil, memenuhi, ya, memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang bermasalah sosial itu. Kalau dia tidak punya makan, maka kita beri makan. Kalau dia tidak punya sandang, kita beri sandang. Kalau dia tidak punya rumah, maka kemudian di Inggris dan Prancis itu dibuatkan shelter ya, shelter itu tempat tinggal sementara ya. Di Indonesia kalau kita lihat khususnya di Jember, shelter itu ada di sini bagi orang-orang yang tidak punya rumah kemudian dirazia oleh dinas sosial, ditempatkan yang namanya liposos ya. Liposos itu adalah bentuk pemenuhan kebutuhan tentang rumah itu ya. Oleh karena itu kembali kepada tupulpil gitu ya. Tupulpil ini artinya memenuhi. Manakala orang bermasalah sosial gitu ya, orang miskin taruhlah, itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Karena tidak terpenuhi atau tidak cukup untuk ketiganya itu kemudian pekerjaan sosial melakukan istilahnya tupulpil tadi, memenuhi, ya, memberikan supaya dia penuh. Nah, landasannya secara filosofis itu ada dua, paling tidak ada dua, yakni landasannya masyarakat atau nilai-nilai masyarakat. Kemudian yang kedua, landasannya adalah nilai-nilai agama. Tatkala kita memberikan bantuan ya kepada orang-orang miskin yang tidak punya makan, tidak punya pakaian dan tidak punya sandang itu nilai-nilai masyarakat menganggap bahwa mereka disebut kasihan, belas kasihan ya. Oleh karena itu belas kasihan pekerja sosial atau para mungkin volunteer pekerja sosial di awal-awal itu gitu ya, itu melihat orang-orang yang tidak punya rumah, tidak punya pakaian dan tidak punya makan, itu melihatnya kasihan. Nilai masyarakat bahwa orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya itu disebut kasihan. Kemudian ada rasa belas kasihan. Dengan rasa belas kasihan inilah kemudian kita melakukan tupulpil, memberikan.
gitu ya, memberikan apa yang dibutuhkan, gitu ya. Landasannya adalah nilai-nilai masyarakat. Tatkala nilai-nilai masyarakat itu kemudian pekerjaan sosial disebut dengan charity. Oleh karena itu charity adalah suatu pekerjaan sosial yang landasannya masyarakat tadi, tupul pil tadi itu kepada orang-orang yang bermasalah sosial yang landasannya adalah nilai masyarakat dan kemudian disebut dengan pekerjaan sosial charity, gitu ya. Kemudian yang kedua ada landasannya agama. Orang yang bermasalah sosial tidak punya sandang pakan pakan dan pangan tadi ya, tidak memenuhi kebutuhan, tidak terpenuhnya kebutuhan itu, maka kemudian yang dilakukan oleh orang, kelompok orang dan bahkan misalnya lembaga-lembaga tertentu itu ada landasannya yang kita sebut landasan agama. Apa itu landasan agama? Tatkala kita melakukan pekerjaan tupul pil tadi itu adalah atas dasar amal, gitu ya, amal. Amal ini adalah bukan landasan dari nilai-nilai masyarakat, tetapi lebih kepada nilai-nilai agama. Tatkala melakukan amal, gitu ya, untuk memberikan bantuan tadi itu kepada tupul pil kepada orang-orang yang itu harapannya saya gitu ya yang memberikan pekerjaan sosial itu memberikan bantuan kepada orang itu bukan hanya orang yang bermasalah sosial terpenuhi kebutuhannya tetapi saya juga mendapatkan pahala dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau di dalam charity tidak ada kaitannya dengan itu gitu ya. Pokoknya rasa belas kasihan saja gitu ya. Tapi kalau ini adalah bentuk amal, amal perbuatan supaya orang bermasalah sosial terpenuhi kebutuhannya dan kita yang melakukan pekerjaan sosial itu mendapatkan pahala dari Yang Maha Kuasa, gitu ya. Oleh karena itu kemudian muncul yang disebut dengan filantropi. Filantropi adalah, gitu ya, pekerjaan sosial yang landasannya adalah agama, gitu ya. Jadi kalau jenengan lihat semua ada orang-orang atau lembaga tertentu di belakangnya ada nilai filantropi, filantropi, maka sesungguhnya dia sebetulnya berbasis agama, ya, ingin mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan, ya, untuk memberikan bantuan tadi itu, fulfill kepada orang-orang yang bermasalah sosial. Nah, sekarang banyak sekali muncul gitu ya, lembaga-lembaga keagamaan yang kemudian disebut charity di negara barat, di negara Indonesia banyak sekali ya kalau di Indonesia ini taruhlah NU, Muhammadiyah gitu ya, mungkin juga agama-agama yang lain gitu ya, itu membentuk yang namanya lembaga kesejahteraan sosial anak, lembaga kesejahteraan sosial orang dewasa, orang tua yang basisnya adalah agama, maka dia disebut sebagai filantropi. Gitu ya. Orang-orang yang melakukan pekerjaan semua itu masih kita sebut sebagai volunteer, gitu ya. Belum profesional. Nanti setelah ini saya akan jelaskan mengapa kita disebut profesional. Kalau hanya tupul pil itu bisa disebut sebagai volunteer saja ya, volunteer pekerjaan yang sukarela gitu ya. Nah itu kalau pekerjaan yang volunteer itu belum sistematis ya sebagaimana yang dilakukan pekerja sosial di zaman sekarang. Di zaman sekarang pekerja sosial itu harus ada menggunakan nilai, menggunakan metode, menggunakan berbagai cara ya, assessment sampai kepada berbagai hal yang diperlukan supaya pekerjaan sosial itu bagus. Kalau zaman dulu hanya tupul pil itu memang tidak memerlukan apa-apa kecuali ya mereka atas dasar kasihan, belas kasihan atau pekerjaan-pekerjaan amal. Apakah itu masih berlaku saat ini? Iya, kita masih memerlukan itu, tetapi kita sudah berkembang lebih maju, lebih jauh gitu bahwa pekerjaan sosial yang sekarang lebih profesional sehingga pekerjaan sosialnya sekarang juga disebut pekerja sosial yang profesional. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.